warga Jakarta, waktunya kita ngobrolin COVID-19. Saat ini saya sudah berada di kantor Kelurahan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Di episode kali ini kita bakal membahas bagaimana upaya tanggap dari Kelurahan Kuningan Barat dalam menangani COVID-19 dengan melibatkan peran seluruh warganya menjadi sebuah gerakan bersama. Kelurahan Kuningan Barat ini adalah salah satu gugus tugas percepatan penanganan RW terbaik di Jakarta. Plus, ada juga bahasan menarik soal pentingnya waspada terhadap kasus happy hypoxia. Selengkapnya akan kita bahas bersama di episode kali ini. Saat ini saya sudah bersama Lurah Kuningan Barat Bapak Agus dan Ketua RW 05 Bapak Budi. Bagaimana sih Pak penanganan yang dilakukan gugus tugas di Kelurahan Kuningan Barat saat ini? Pertama, kita sejak ramenya kasus COVID di Tadaruhan, kita pertama di sini udah mulai merapatkan barisan dengan seluruh elemen masyarakat, baik RT, RW, LMK, PDM, semua PKK. Kita bentuk gugus tugas COVID-19 sesuai dengan arahan Pak Gubernur, dan kita satukan persepsi dulu bahwa COVID itu adalah suatu hal penyakit yang sangat membahayakan. Kedua, kita membagi habis tugas-tugas dari gugus tugas COVID. Ketiga, kita mengedukasi masyarakat dalam berbagai kesempatan dalam penanganan COVID ini. Dan saat ini nih Pak, kondisi COVID-19 di Kelurahan Kuningan Barat sudah menurun atau bagaimana Pak? Dan berapa jumlah RW yang masih dilakukan pengetatan protokol kesehatan? Alhamdulillah, sampai saat ini kita sudah aman COVID. Ya, ada satu penderita, itu pun insya Allah minggu ini sudah negatif. Ya, selebihnya kita sudah nggak ada penderita lagi di setiap RW, dan jadi kita udah nggak ada pengamanan di pengetatan di RW. Ya, mungkin untuk Pak RW nih ya Pak, bentuk edukasi apa sih Pak yang dilakukan ke masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesadaran mereka dan juga berdampak pada penurunan jumlah kasus Pak? Di setiap kegiatan kita selalu bersosialisasi ke masyarakat, terutama masyarakat yang di RW 05. Kita menekankan pentingnya 3M. Terus yang satu lagi yang sekarang lagi kita gerakkan yaitu satu rumah satu kader. Kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. Jadi satu rumah itu ada satu kader yang untuk 3M. Bukan secara sosial ekonomi saja, tapi juga soal pendidikan anak yang ditangani dengan baik di Kelurahan Kuningan Barat selama masa pandemi. Pak, inovasi apa saja sih Pak yang dilakukan selama masa pandemi ini untuk dari Kelurahan Kuningan Barat dalam mempermudah warga untuk pembelajaran jarak jauh Pak? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini memberikan dampak yang kurang baik. Salah satunya dampak kurang baik terhadap dunia pendidikan. Ya, proses belajar mengajar terganggu dengan ada proses daring di mana siswa itu membutuhkan paket. Nah, itu kan nggak semuanya orang mampu, Mbak. Jadi ada warga-warga yang kurang mampu juga. Nah, disinilah RW 5 itu punya gagasan, punya inovasi membantu mereka dengan cara menyiapkan WiFi gratis terhadap anak-anak yang khususnya mereka yang kurang mampu untuk membeli paket segala macam. Alhamdulillah ada antusias dari warga. Wah, berarti Pak RW juga punya peran penting ya Pak dalam menyediakan WiFi gratis ini. Ini setiap hari anak-anak di sini ini untuk pengaturan waktunya bagaimana Pak supaya juga nggak terlalu penuh? Ini kan inisiatif dari pengurus RW bahwa kita menyediakan WiFi gratis karena memang kita bertanggung jawab terhadap anak-anak didik, terutama yang orang tuanya tidak mampu. Jadi kita di sini proses belajar mengajar tetap kita mengedepankan protokol COVID-19. Jadi masuk, cuci tangan, terus ditembak suhu, terus dalam proses belajar mengajar juga kita di sini ada satu petugas yang mengawasi dari pengurus RW. Nah, belakangan ini kan ramai banget dibahas di media sosial tentang kasus happy hypoxia. Orangnya sadar, nggak merasa sesak nafas, padahal kondisi di dalam tubuh cuma 40%. Kita simak penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam berikut ini yuk. Jadi sebetulnya hipoksia adalah keadaan sel atau jaringan tubuh yang kekurangan oksigen.
Hipoksia ini diawali karena pneumonia atau peradangan paru yang menyebabkan gangguan ventilasi, difusi dan perfusi atau pertukaran oksigen yang terganggu. Ya, jadi pneumonia ini biasanya disebabkan oleh infeksi COVID. Kemudian darah yang kurang oleh oksigen yang kita sebut hipoksemia nantinya akan masuk ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Akibatnya sel, jaringan, dan organ tubuh yang lain mengalami kekurangan oksigen. Ini yang disebut dengan hipoksia. Pasien biasanya mengalami gangguan di respirasi, yaitu beberapa pasien mengeluh dada terasa berat atau tidak nyaman bila melakukan aktivitas ringan, sedang, bahkan berat gitu ya. Kemudian apabila pasien merasa sesak, kita harus lebih hati-hati lagi gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dengan respiratory rate atau jumlah pernafasan per menit gitu. Jadi pada orang dewasa normal, jumlah pernafasan per menit adalah sekitar 16-18 kali per menit. Apabila ada pasien dengan pneumonia COVID dan pernafasan per menitnya lebih dari 20 kali, itu yang kita harus hati-hati. Nah, warga Jakarta, untuk kasus COVID-19 di Jakarta saat ini jumlah totalnya sudah mencapai 30 ribuan kasus. Jumlah kasusnya terus bertambah. Kita harus selalu waspada ya. Untuk mengetahui update kasus COVID-19 di Jakarta, bisa langsung akses di situs corona.jakarta.go.id. Jangan pernah bosan, selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.